Oke, Nit, boleh nggak kamu kenalin dulu nih, kamu ini siapa, profil kamu ini, background pekerjaan kamu apa? Nama aku Anita, aku salah satu adik ketemu besar sama Ciawi. Sama Ciawi sama Koniko, satu komunitas. Kesehariannya aku sibuk kerja, tapi masih hybrid. Jadi kadang di kos, kadang di kantor, kadang juga travel gitu. Ya. Jadi mobilitasnya cukup tinggi. Aku denger suka banget nih rajin nyatet ya, untuk pengeluaran, kemudian pemasukan kamu. Nah, boleh nggak ceritain awal kamu mulai mencatat itu kenapa? Pemicunya tuh apa? Pemicunya sendiri aku praktek itu ketika aku merantau ke Jakarta. Jadi after lulus kuliah 2015 aku ke Jakarta. Halo semua, kembali lagi di Tanya Ahu. Yeay. Hari ini aku punya tamu istimewa, seorang sahabat, seorang teman yang mungkin hari ini akan berbagi buat teman-teman di Tanya Ahui sehingga teman-teman bisa belajar dari seorang teman kami ini. Oke, Nit, boleh nggak kamu kenalin dulu nih, kamu ini siapa, profil kamu ini, background pekerjaan kamu apa, sehingga teman-teman Tanya Ahui bisa tahu nih. Oke, thank you Cici. Hai semuanya, nama aku Anita, aku salah satu adik ketemu besar sama Ciawi. Sama Ciawi sama Koniko, satu komunitas. Kesehariannya aku sibuk kerja, tapi masih hybrid. Jadi kadang di kos, kadang di kantor, kadang juga travel gitu. Ya. Jadi mobilitasnya cukup tinggi. Oke, thank you Anita. So teman-teman, hari ini kita mau ngulik sedikit soal kehidupan keuangannya Anita. Ini sedikit sensitif, tetapi I believe kalian bakal belajar banyak dari seorang Anita. I wish. Yes. Nah, Nit, boleh nggak ceritain nih, kamu kan aku denger suka banget nih rajin nyatet ya, untuk pengeluaran, kemudian pemasukan kamu. Nah, boleh nggak ceritain awal kamu mulai mencatat itu kenapa? Pemicunya tuh apa? Oke, seingat aku ya ini. Jadi sebenarnya kalau ditanya gimana mulainya nyatet, mungkin karena aku ngeliat mamiku nyatet keuangan rumah tangga gitu ya. Jadi aku punya real life contoh yang dimana dia selalu ngeprint buku tabungan. Jadi mutasi rekening tuh dibaca sama dia, terus dicatat itu pengeluaran apa aja. Jadi mungkin itu contoh realnya. Nah, pemicunya sendiri aku praktek itu ketika aku merantau ke Jakarta. Jadi after lulus kuliah 2015 aku ke Jakarta. Ya itu survival mode banget. Jadi dibekelin orang tua uang tuh cuman 1 juta. 1 juta. 1 juta ya? Di Jakarta 2015 gitu ya. Secara tempat tinggal sih aku nebeng kosan. UMR udah nggak segitu. Nggak segitu. Iya. Jadi kayak harus mikir otak, ini gimana nih 1 juta cukup sebenarnya untuk makan sama transport aja. Jadi pengeluaran rumah tinggalnya itu nebeng sama ciciku yang udah di Jakarta gitu. Jadi tinggal mikirin transport sama konsumsi. Nah, gimana tuh 1 juta bertahan 30 hari sampai aku gajian yang pertama gitu. Makanya dicatat. Jadi biar tahu nih sehari butuhnya berapa, keluarnya berapa, ada sisa buat jajan gitu misalnya atau enggak kayak gitu sih. Oh, jadi awalnya kayak gitu ya. Nah, boleh cerita nggak tuh Nit, waktu itu pertama kali 2015 pengeluaran 1 juta, habis kemana aja tuh uang 1 jutanya? Nah, seingat aku ya, karena catatannya udah hilang teman-teman. Jadi seingat aku 1 juta itu beneran aku plot buat transport sama makan. Let's say misalnya makan sehari aku cuman budgetin like 40.000 tuh maksimal. Karena waktu itu aku dapat catering makan siang dari kantor. Jadi cuman butuh sarapan sama makan malam. Ya which is salah satu opsi paling friendly adalah warteg gitu ya. Jadi pagi sarapan beli di warteg, pas pulang kantor ya belinya di warteg lagi. Transport waktu itu masih ketolong sama busway gitu ya, busway. Jadi aku di daerah dekat Ambasador, kerjaku di Jembatan 3. Oh, Jauh lumayan ya. Jadi transportnya angkot sama busway itu jadi opsi. Gojek menurutku mahal waktu itu. Jadi belum option. Belum jadi option. Jadi harus jalan kaki ke kantor like 20 menit jalan kaki lagi dari halte busway-nya. Oke.
awal kamu mulai mencatat itu, kamu menggunakan suatu aplikasi kah? Atau kamu catat di buku kah? Atau kamu punya Excel yang kamu mungkin bagikan atau seperti apa? Oke, jadi 2015 itu karena aku taunya adalah pencatatan manual, jadi aku bikin kayak buku kas gitu. Jadi sebenarnya kayak diary teman-teman. Jadi diarinya aku jadiin ada debit kredit gitu. Jadi cuman ngeflow-nya seberapa sih hari itu. Jadi budgetingnya tuh harian waktu itu. Belum budgeting yang kayak model kantong-kantong transport segini aja, makan segini aja tuh belum. Jadi kayak beneran oke, sehari cuman buat keluar let's say 30.000 atau 40.000 tadi maksimal gitu. Oke, jadi baru kamu catat di buku ya. Nah, itu setiap hari nih? Setiap hari waktu itu. Karena kepepet pengeluarannya harus harian gitu. Oh, harus pengeluarannya harian ya. Oke. Nah, ada nggak hari di mana kamu lupa nyatet? Kayaknya lumayan agak-agak sering ya, tapi at least nggak bablas 3 hari. Nah, biasanya tuh kalau aku udah 3 hari tuh kayak, iya belum nyatet 3 hari gitu. Jadi mungkin karena udah kebiasaan dari kepepet tadi ya, harus harian dipantau, jadi sehari pasti nyatet. Nah, kalau lupa ya at least kemarinnya aku catet gitu, jadi kayak 2 hari berikutnya gitu. Oke. Nah, yang kamu catat rutinitas itu rutinitas yang mingguan kah? Atau harian kah, mingguan atau bulanan ya? Sebenarnya kalau yang karena dulu harian pengeluarannya, jadi harian yang ku catat. Nah, kalau sekarang karena udah like say 10 tahun kemudian ya, jadi pengeluarannya ada yang tipe bulanan, ada yang tipe tahunan. Nah, itu jadi agak terpilah. Nah, kalau sekarang sih udah nggak manual teman-teman, aku udah catatnya pakai spreadsheet. Jadi dari 2022 kalau nggak salah itu mulai kerasa tuh pengeluaran bulanan sama tahunannya udah makin besar, ya akhirnya udahlah spreadsheet aja. Jadi aku punya persentase setahunnya keluar berapa untuk yang alokasi masing-masing gitu. Oke. Nah, berarti kan Anita sudah mulai kategorisasikan nih semuanya gitu kan setiap bulan gitu ya. Start 2022 menggunakan Excel. Nah, boleh tahu Anit, kamu kategorisasikannya itu seperti apa aja? Oke, biasanya prioritas utama housing. Housing itu kayak rental cost, terus misalnya minum, laundry, listrik, pulsa gitu-gitu. Jadi itu housing. Kedua, yang berikutnya adalah biasanya donation atau gift. Nah, itu aku ada perpuluhan, ada persembahan lainnya, atau bahkan beliin ponakan hadiah dan sebagainya, atau support rumah gitu ya, keluargaku di Bandung. Jadi ada di bagian donation and gift. Lalu juga ada ketiga food. Nah, ini biasanya yang kayak belanja bulanan, belanja mingguan, termasuk yang hygiene kits gitu ya, jadi kayak peralatan mandi, peralatan kebersihan. Itu salah satu masuknya ke food. Kenapa? Karena itu yang paling rutin keluar kan, tiap hari ada aja. Termasuk makan di luar gitu biasanya di situ. Jadi ada yang aku masak sendiri, ada yang makan di luar gitu. Berikutnya ada asuransi. Itu ada yang, aku asuransi ada 2 teman-teman, jadi ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, di situ jadi harus di budgeting. Kalau enggak lupa bayar nanti gawat gitu ya. Berikutnya biasanya ada entertainment. Entertainment itu termasuk aku belanja personal care-ku, misalnya ke salon atau beli baju gitu ya. Terus termasuk misalnya nonton bioskop atau waktu itu sempat juga nonton konser, itu harus di budgeting karena pengeluarannya lumayan besar gitu. Itu selalu dalam setahun itu pasti ada budgeting happy-happy? Aku cukup royal untuk setahun, tapi hariannya biasanya pelit gitu. gitu. Jadi kalau misalnya setahun budget royalnya, let's say staycation budget 5 juta gitu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya like sebulan belanja harus ada 500.000 juga enggak gitu. Jadi bulanan dan hariannya agak mepet, agak diketatin, tapi dalam setahun at least 1 kali entertainment diri bisa gitu. Oke. Apa sih yang membuat tujuan Anita tuh mencatat? Tujuan awalnya tuh tadi karena kepepet, survival mode ya. Jadinya sih survival mode. Kedua adalah saving, kalau sekarang mungkin namanya dana darurat kali disebutnya gitu ya. Dana darurat. Nah, kalau dulu sih kepikiran karena aku dari Jakarta terus merantau ke Pontianak. Jadi aku ditugasin kantor ke Pontianak, which is kalau mau pulang ke Bandung lumayan ya ongkosnya ya, pesawat dulu Kan gitu kan. dibayarin kantor? Enggak dong, enggak selalu dong. Jadi misalnya
aku let's say sekali setahun mungkin ada kesempatan untuk pulang dibayarin kantor, tapi nggak selalu. Misalnya aku butuh darurat like 3 bulan atau 6 bulan ada urgent pulang ke Bandung, jadi aku harus siapin dana itu kan. Let's say waktu itu pesawat like berapa, 600.000 kah? Terus Itu dulu kayaknya nih. itu dulu itu ya, Pontianak ya. Jadi terus belum busnya ke Bandung atau di perjalanan beli makan, beli oleh-oleh. Jadi harus nabung buat pulang kampung waktu itu. Nah, tapi akhirnya punya pemasukan lebih ya. Lifestyle-nya tetap, tabungannya yang dinaikin gitu. Lifestyle-nya tetap, tabungannya teman-teman yang dinaikin. Nah, tadi kan lu cerita nih tentang dana darurat yang lu udah siapin ya. Lu siapin dana darurat buat diri lu itu berapa kali dari biaya hidup lu nih? Oke, aku cuman denger-denger aja ya teman-teman. Jadi aku bukan pakar. Jadi kalau dari hitunganku pribadi, aku nyiapin buat setahun kali biaya pengeluaran. Kenapa? Karena aku kerja kontrak. Jadi aku tidak karyawan tetap, aku kerjanya kontrak, jadi aku harus survival mode-nya at least setahun. Plus juga aku nyiapin dana investasi gitu, jadi ada investasi kecil-kecilan, aku join kayak credit union gitu atau koperasi, terus ikut ya model reksadana aja gitu, jadi kayak deposito, reksadana yang tipe-tipe safe play lah ya, nggak yang terlalu beresiko. Oke. Jadi ada dikit-dikit Jadi masuk. lu bagi-bagi lah ya. Iya. Apa sih manfaat lu dari konsisten mencatat keuangan? Konsisten mencatat keuangan, jadi tahu dananya lari kemana aja. Jadi uangku atau misalnya hak yang aku dapat dari pekerjaan itu bisa aku salurin ke slot-slot yang tepat. Jadi nggak yang hambur gitu, nggak yang lagi banyak duit terus jajan sembarangan atau beli apa terus travelingnya wah gitu misalnya. Enggak. Jadi semua dikelola sesuai dengan porsinya. Kalau enggak tuh kayak hilang gitu. Oke. Kemana ini uangnya gitu? Tiba-tiba lenyap. Tiba-tiba lenyap gitu. Jangan ya. Hari ini gajian, besok habis ya. Nah itu jangan sampai nasi garam gitu ya, jangan gitu. Mending garam nih. Nasi doang. Nasi doang. Mending kayak angin kayaknya. Tolak angin sama proma. Ya. Oke. Gitu. Jadi itu ya yang membuat kamu tetap terus konsisten ya. Nah, tapi kan Nit, tidak semua orang rajin seperti kamu Nit. Ada juga nih orang males gitu kan. Nah, bagaimana nih buat teman-teman Tanya Ahuy yang mungkin sekarang masih males untuk mencatat, agar dia bisa punya konsisten seperti Anita. Mentalnya tuh mental yang mau mencatat keuangan. Oke, mungkin kenapa mencatat itu sebuah metode sih menurutku ya. Jadi teman-teman bisa mengelola keuangannya dengan pola apapun yang teman-teman nyaman. Tapi at least aku prioritasnya adalah aku mau tahu sumber yang aku dapat atau resource lah ya, sumber daya yang aku punya itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Jadi nggak serta-merta survival aku hidup gitu, tapi juga berdampak ke orang lain, berdampak ke sesama, dan yang paling penting tidak merepotkan orang lain gitu. Jadi kenapa aku nyatet ya karena aku harus mandiri gitu ya. Jadi tidak bergantung ke orang lain lagi untuk minta uang lagi misalnya buat beli makan atau beli misalnya beli tiket busway waktu itu atau tap gitu. Jadi tidak merepotkan orang lain karena aku udah nebeng ke ciciku kan. Di Jakarta aku udah nebeng ciciku. Waktu itu nebeng berapa lama? Waktu itu kayaknya sebulan, enggak, aku kerja pertama itu cuman 3 bulan, jadi masa percobaan gitu. Terus aku training MT itu sebulan, jadi 4 bulan lah kurang lebih nebeng cici gitu. Jadi itu yang udah ngerepotin Cici kan waktu itu dengan nebeng walaupun kosannya kecil, thank you Cici. Jadi udah ngerepotin Cici di soal akomodasi ya, transport sama makan at least jangan gitu. Jadi itu yang akhirnya menekankan diriku, udah mau nggak mau harus dicatat gitu. Oke. Sobat Tanya Ahuy, mari yang masih belum mencatat, kita belajar nih dari teman kita Anita yang rajin mencatat sehingga kita tahu kos kita itu berapa sih kehidupan kita setiap sebulan. Karena jangan sampai nih teman-teman kayak di zamannya pandemi kan kehidupan tiba-tiba nggak punya pekerjaan, nggak punya dana darurat nih, banyak tuh. Bener. Ya kan? Nah, kita belajar hari ini sebelum nanti pandemi-pandemi lainnya
yang mungkin tiba-tiba Tuhan kirimkan, kita sudah siap. Ya, kita nggak ada yang tahu, teman-teman harus mitigasi. Nit, kalau ngomong-ngomong ya Nit, soal yang namanya pengalaman pribadi, apa sih tantangan terbesar lo buat tetap disiplin dalam keuangan? Tantangan kalau rutin pencatatannya, tantangannya adalah aku mobilitasnya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi aku kadang kerja di Jakarta, kerja di Bandung, kerja di luar pulau bahkan gitu. Jadi nggak sehari-hari rutinitasnya sama gitu. Nah, tantangan pertama adalah capek gitu. Jadi penerbangan jauh terutama dan juga jam kerja yang berbeda gitu. Kadang itu bikin aku lupa nyatet. Atau bahkan inget nih sebelum tidur, oh ya belum nyatet gitu, tapi udah lelah duluan fisiknya gitu. Jadi ya udah besok paginya baru aku catat. Atau tips paling penting sekarang adalah gunakan digital. Jadi bukan digital pencatatannya aja, tapi mutasi rekeningnya kan kita ada transaksinya digital. Nah itu kan udah bisa dilacak. Jadi at least kalau aku lupa dalam 3 hari belum nyatet, aku cek mutasi rekeningku gitu. Jadi ini pengeluaran kemana aja. Lu ada catat-catat mungkin di notes, kayak mungkin lagi jalan ke perjalanan, and then kayak apa namanya, ya udah catat dulu deh di notes, nanti tinggal lu pindahin. Pernah nggak lu lakukan kayak gitu? Sebenarnya karena sekarang udah pakai spreadsheet, jadi aku bisa online catat di mana aja, kapan aja. Jadi misalnya aku lagi nunggu pesawat atau aku lagi nunggu misalnya mobilitas lainnya lagi ada proses tunggu gitu. Jadi ya udah langsung nyatet aja. Jadi ketika ada sinyal ya aku bisa catat gampang. Biasanya sih itu lebih membantu ya karena sekarang udah pakai spreadsheet. Kalau yang agak-agak kebablasan itu biasanya catat mutasi rekening yang debit card. Nah, aku masih, karena mutasi rekening kan cuma di bank aku yang aku pakai adalah sebulan bacanya. Jadi kalau misalnya nggak aku rekap lagi, takutnya ada yang pengeluaran besar yang nggak ke-tracking gitu, atau loss gitu jadinya. Jadi itu yang masih manual. Kalau yang catat debit card itu masih manual. Tapi kalau yang rutin dari debit, dari e-wallet atau dari cash itu biasanya spreadsheet udah ngebantu banget. Udah ngebantu banget ya. Oke, nanti Anita akan share nih teman-teman spreadsheetnya, mungkin teman-teman bisa pakai dan mungkin bisa modifikasi apa yang perlu, apa yang tidak perlu, sehingga teman-teman juga bisa mulai mencatat. Ya lupa-lupa dikit boleh lah, tapi at least diperbaiki lagi bulan berikutnya. Yes. Atau setiap hari diperbaiki terus ya. Nah Nit, pernah nggak dalam kehidupan lo itu, dalam proses pencatatan itu dan pengeluaran yang lo lakukan itu over budget? Atau malah di bawah dari budget yang lu sudah setting? Oke, kalau dibilang selalu konsisten sih sebenarnya nggak juga. Jadi kadang itu beberapa bulan. Kalau ini pemantauan setahun ya teman-teman. Jadi kalau beberapa bulan tuh ada pengeluaran kita yang lebih tinggi, ada beberapa bulan yang tidak terlalu banyak pengeluarannya gitu. Nah, sering sih dibilang sering juga mungkin 50-50 lah ya. Tergantung memang urgensi pengeluaran itu apa. Tapi kalau misalnya dibilang bocor alus, biasanya ada sih. Have to admit that gitu ya. Biasanya tuh yang bocor halus tuh kayak apa nih yang lu lakukan? Biasanya karena pengeluaran yang tidak rutin tuh biasanya kayak nongkrong, makan gitu misalnya, atau lagi bangun networking sama orang gitu. Jadi ada aja pengeluaran, like saya misalnya transport, like saya hujan teman-teman, belakangan lagi hujan ya saya. Tadinya budgetnya naik Gojek aja yang motor, tiba-tiba harus naik yang mobil gitu. Nah itu kan jadi double ya costnya. Biasanya ya kadang. Misalnya bocor alusnya karena aktivitas itu sih. Oke, karena aktivitas itu aja ya. Nah, Nit, lu pernah nggak ya namanya mungkin sekarang anak-anak lagi ada tren impulsif buying gitu ya. Nah, dari lu sendiri pernah nggak sering kebablasan sampai lu nggak terkontrol tuh impulsifnya? Nah, definisi kebablasan ini berapa persen dulu? Kira-kira. Nah, kalau menurut lo, kebablasan menurut lo itu, bablasnya lo itu udah berapa persen nih? Oke. Kalau lo anggap lo bablas itu udah berapa persen? Oke. Biasanya gue nyiapin buffer ya. Jadi ada buffer itu like misalnya di bagian, let's say belanja lah paling gampang. Belanja itu misalnya aku budgetin beli baju 150.000. Tapi begitu baju itu dijual, dia harganya agak naik mungkin, atau ada ongkir yang nggak kehitung gitu ya misalnya. Jadi
like buffernya tuh kurang lebih 10-20% gitu, tergantung amount-nya ya teman-teman. Oke. Tapi biasanya itu jadi buffer. Nah, ngehematinnya lagi di bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya aku tidak membudgetkan belanja lagi misalnya, atau ya udah putarannya dicermati di setahun itu buffernya kebablasan banget nggak dalam setahun, atau ya masih on range budget tahunan gitu. Oke, gitu tuh teman-teman. Kadang-kadang kan lu suka check out gitu ya. Terus habis itu pas akhir bulan depan ditagih. Loh, kok banyak banget gitu ya. Tuh. Oke. Nah, lu tipe yang pakai kartu kredit atau debit card? Debit, aku belum punya kredit card. Oh, jadi selama hidup nggak punya utang ya, Nit ya? Semoga. Kita ciptakan hutang buat Anita. Tapi hutang yang baik ya, teman-teman. Utangnya utang ke credit union kalau aku. Jadi nggak pakai credit card, maksudnya bukan transaksi rutin, tapi ya misalnya lagi ada pengeluaran besar yang diprediksi ya teman-teman. Jadi terprediksi pengeluaran besarnya. Ya Contoh nih, pengeluaran besar lu itu apa sih? Contoh misalnya aku butuh beli tas baru misalnya, tapi tas itu atau koper ya realnya. Koper. Nah, karena koperku udah rusak, tapi budget yang tersedia dari punyaku pribadi, misalnya debitku cuma bisa beli yang 500.000 gitu misalkan. Saya kan butuh yang misalnya 1,5 gitu. Ya udah aku pinjam 1 juta buat aku beli koper. Nah, sisa yang 1 juta pinjaman itu dicicil misalnya 2 kali misalnya bayarnya. Itu pinjamnya dari mana nih? Kalau aku di kredit koperasi gitu. Jadi ada kayak teman-teman kantorku bikin koperasi sesama karyawan. Nah, di situ sistemnya boleh pinjam kayak nanam saham terus boleh pinjam gitu. Oh, gitu. Sistemnya. Boleh tuh ya. Bagus, guys. Tapi harus terpercaya ya teman-temannya, jangan sampai ada yang kabur. Sampai kabur di bawah judul. Aduh, ribet kalau itu. Bye-bye teman gitu nanti. Sedih ya. Nah, nih kalau kita bicara soal tips praktis ala Anita gitu ya. Tips apa sih yang Anita kasih buat teman-teman pekerja kantoran yang pengen mulai mencatat keuangan? Oke. Tips pertama paling penting. Bingung nih mulainya dari mana gitu kan ya. Coba lu ajarin teman-teman tanya aku. Ini metode ya, jadi teman-teman bahasnya metode. Metodenya mulai yang ada di tangannya teman-teman. Kalau yang ada di tangannya teman-teman adalah sebuah buku, catatlah di sebuah buku. Template-nya bisa macam-macam banyak. Paling gampang adalah debit kredit gitu. Itemnya apa terus debit kredit gitu. Atau kalau misalnya teman-teman sekarang udah familiar dengan aplikasi pencatatan, ada mungkin di internet ada beberapa nama, aku tidak bisa promosikan gitu ya karena belum pernah pakai juga. Bisa juga ke situ, tapi mungkin ada yang berbayar, mungkin ada yang free dan sebagainya, silakan dicoba. Kalau misalnya aku pribadi nyamannya di spreadsheet karena kerjaanku sehari-hari juga berkaitan dengan Excel. Jadi ya udah familiar sama template Excel, ya udah lebih nyaman aja bacanya gitu, lebih mudah memahami. Tapi kalau misalnya bingung banget mulai dari mana, mulainya dari kertas, manual gitu. Oke, yang penting dicoba dulu teman-teman. Benar. Oke. Prinsipnya apa tuh Nit? Kenapa kita perlu banget penting mencatat? Kalau buat aku bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, jadi biasanya yang bablas itu kan pengen-pengen ini nih, aduh pengen jajan bakso, aduh pengen jajan mie, atau pengen ramen, atau pengen apa gitu. Nah, itu biasanya harus direm gitu keinginannya. Tapi kalau kebutuhan kan wajib ya buat tadi hidup, buat makan cukup gitu. Bukan makan yang enak ya, atau mewah gitu bukan, tapi lebih ke ada makanan tiap hari di meja, atau bisa sewa kosan tiap bulan terbayar gitu, tidak diusir dari kos misalnya. Terus biaya transport ke kantor atau biaya listrik tambahan dan sebagainya, itu yang butuh gitu. Nit, kalau ngomong-ngomong tempat tinggal ya Nit, belakangan ini mungkin banyak orang-orang yang mencari tempat tinggalnya tuh nggak di kosan. Nah, menurut pendapat lu itu mendingan tetap tinggalnya di kosan atau di apartemen Nit? Tergantung mobilitasnya dan kebutuhan hidupnya. Kalau aku pribadi, aku masih nyaman di kosan. Pertama, nggak ribet
Karena kalau tinggal di apartemen kan misalnya aku bayar listrik sendiri, gas sendiri, harus iuran tambahan buat pemeliharaan gitu ya, selain biaya sewa. Plus mobilitas aku tidak sebanyak itu untuk daerah Jakarta. Jadi aku di kosan juga masih bisa. Aku ke kantor cuman seminggu sekali misalnya gitu, atau harus ke airport gitu dan sebagainya. Jadi aku tinggal di Bintaro, teman-teman. Jadi kalau tinggal di Bintaro, slightly ke airport deket, tidak kena macet yang banget. Kantorku juga daerah Bintaro, jadi masih aman. Jadi nggak perlu yang harus tinggal di apartemen, karena kalau aku hitung-hitung biaya apartemen dan iurannya tuh kayak 2 kalinya biaya kos gitu. Jadi mending di kosan sih, masih single juga gitu. Nah, itu salah satu tips teman-teman dari Anita. Nah, menurut Anita, apa kebiasaan kecil yang kamu lakukan secara rutin sehingga bisa bikin jauh lebih baik keuangan kamu? Kalau dibilang kebiasaan rutin, budgeting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh belanja, udah tahu nih belanja rutinnya, karena kita nyatet terbiasa, kita tahu kita tuh habis belanja sebulan tuh kira-kira berapa. Misal 300.000 buat belanja makanan gitu, bahan makan. Ya udah budgetin 300.000 gitu untuk bulan-bulan berikutnya. Karena kalau misalnya kita nggak budgeting, biasanya tuh lapar mata gitu ya. Atau di supermarket atau di pasar tuh ada aja yang diambil gitu. Ada aja yang ngeliat, ini kayaknya bagus, ini kayaknya enak. Lagi atau misalnya lagi pengen yang pedes-pedes jadi belanjanya cabenya banyak gitu. Nah padahal cuman bikin sambal sekali misalnya gitu. Menurut Anita nih, bagaimana cara Anita membagi antara kebutuhan, keinginan, dan lifestyle? Dan apa rumus dan patokan khusus dari kamu? Kebutuhan, keinginan, dan lifestyle. Persentase pengeluaran maksudnya? Ya, Oke. Kalau aku biasanya prioritas utama itu dari income adalah ditabung dulu. Jadi minimal berapa persen ya? Dari awal ya? Dari awal kamu? Dari awal aku dapat gaji minimal 20%. Oke, 20%. Di luar dari perpuluhan gereja. Jadi kalau donation and give 10%, saving 20%. Sebenarnya kalau dulu dibilang, lu tahu dari mana saving 20%? Kagak ada yang ngajarin juga sih gitu. Maksudnya nggak diajarin dari nyokap juga, nggak bilang harus 20% ya nabung, enggak juga. Tapi dihitung-hitung dari UMR, bisa bertahan yang mana dari kebutuhan dan sisanya buat apa gitu. Jadi dulu patokannya ya udah 20% lah kurang lebih gitu. Terus donation 10%, berarti kan udah 30% ya teman-teman. Terus sebisa mungkin lifestyle-nya 15%, sisanya 45%-an tuh bertahan hidup. Gitu. Oke, bertahan hidup berarti means kebutuhan hidup lu ya? Iya, itu waktu gaji masih limited UMR gitu, bahkan di bawah UMR. Tapi kalau sekarang, karena tadi lifestyle ditahan, tidak naik gitu ya, ibarat kata ya mungkin nyamannya ada naik dikit lah dari 15% jadi 20% misalnya. Tapi at least amount-nya nggak naik nih, karena kan income kita nambah. Ya kan, misalnya slightly entertainment kita 1 juta cukup gitu dulu. Ya udah 1 juta aja cukup sampai sekarang, bahkan udah 10 tahun kerja gitu. Jangan sampai naik di double jadi 2 juta gitu. Itu yang dijaga sih gitu. Menurut Anita sendiri, kalau gaji naik, yang naik duluan itu kebutuhan lu, atau tabungan lu, atau proteksi lu? Proteksi sama tabungan tuh biasanya mix. Ya, karena kan tadi ya tabungan bisa buat dana darurat gitu. Jadi aku sih menggolongkan tabungan itu ada investasinya juga. Ya, itu yang biasanya harusnya naik. Karena tadi ya prinsipnya lifestyle jangan sampai naik banget gitu. Kalau kebutuhan, mungkin tergantung masa hidup dan seasonnya tiap orang gitu. Ada yang butuh support pengeluaran tetapnya itu lebih banyak. Misalnya dia sudah berkeluarga, jadi kan which is pengeluarannya lebih banyak. Udah menanggung 2 orang tambahan misalnya. Atau ada yang menanggung orang tuanya, misalnya orang tuanya udah pensiun, tidak kerja lagi, terus anaknya udah kerja, ya udah berarti masa hidupnya pengeluaran kebutuhannya lebih banyak karena ada tanggungan. Kalau konteksku pribadi, karena aku masih single sampai sekarang, jadi tanggungannya ya diri sendiri gitu. Nah biasanya yang aku agak naik itu budget transport.
Dulu busway atau KRL cukup, atau mau nggak mau harus di situ. Tapi sekarang bisa sekali trip mungkin Gojek gitu. Jadi let's say aku beli waktu atau aku beli waktu tambahan untuk aku mengelola diriku sendiri. Misalnya aku jadi punya waktu untuk baca buku atau belajar, atau misalnya bangun agak lebih siang dari keseharian gitu. Jadi nggak harus mengorbankan tenaganya gitu. Nah, kalau kita bicara soal hubungan keuangan dengan kehidupan perkantoran, menurut Anita sendiri, apakah pencatatan keuangan itu bikin lebih teratur, terutama dari hal buat pekerja kantoran? Tergantung tipenya. Kalau aku cocok untuk pencatatan harian, mingguan, dan bulanan. Tapi ada beberapa temanku yang struggle banget disuruh nyatet. Nah, biasanya mereka lebih kepada ya udah nih budgetnya segini, kalau udah habis nggak boleh berarti. Gitu. Jadi mereka ada slot-slot account rekening, kan rekening sekarang digital banyak yang ada kantong-kantongnya gitu ya. Jadi mereka budgetingnya di kantong-kantong itu. Jadi tidak ada pencatatan detail seperti aku yang harian, tetapi lebih kepada oke, budgetnya segini ya, udah gitu. Jadi mau dia belanja apapun selama itu masih ada di budget itu ya that's it. Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku lebih yang tipenya detail kali ya gitu. Jadi pengen tahu nih, gue belanjanya apa aja, jadi makannya satu kemana. perak pun teman-teman enggak juga tahu. sih. Enggak juga sih kalau itu. Kalau itu agak lebay ya. Nanti stres overthinking, jangan. Nanti dicari tuh kutunya gimana gitu kan. Enggak ya, Nit? Enggak. Kadang juga nggak balance kok, teman-teman. Kadang bingung ya, hilangnya. Iya, kadang bingung, ini kemana ya? Gitu. Tapi dalam setahun tuh pasti ada yang balance nggak, Nit? Pasti dong. Pasti ada yang balance. Pasti dong. Jadi yang ada yang overheadnya tinggi sekali gitu ya? Iya, tadi buffer ya teman-teman, ada buffernya. Jadi balance itu dalam arti ya masih dalam buffernya itu 10% sampai 20% gitu. Oke. Nit, pekerja kantoran itu kan identik dengan yang namanya hangout, Nit. Bagaimana cara kamu menghadapi ketika godaan pengeluaran saat hangout, saat jalan, ataupun belanja online? Oke. Kalau belanja online, aku membatasi hanya pakai satu aplikasi. Gitu. Jadi, dan tidak ada notifikasinya, teman-teman. Jadi, slightly kayak tanggal kembar tuh tidak ada yang ting-tung gitu ya misalnya. Jadi, tidak mengalihkan perhatian. Nah, belanja online-nya kalau butuh aja gitu. Atau memang biasanya cari barang yang aku males keluar, jadi harus online. Tapi kalau tadi ditanya budgeting sih jadi salah satu kuncinya ya, Ci ya. Maksudnya menahan godaan itu tadi prioritasnya yang mana gitu. Jadi ketika kita budgeting, kan mau nggak mau harus pengeluarannya udah dipatok gitu ya teman-teman. Saya misalnya diajakin hangout gitu. Terus aku budget itu pengeluaran hangout cuma 200.000, which is berarti kurang lebih cuma bisa sekali. Makan sama transport udah termasuk 200.000 gitu misalnya. Ya udah, berarti yang ngajakin hangout adalah yang aku prioritaskan untuk ketemu memang gitu, atau aku yang butuh ketemu gitu. Jadi nggak yang semua ajakan, oh iya kayak yes gas gitu misalnya gitu ya, nggak gitu juga. Tapi kalau misalnya lagi hektik, biasanya pengeluaran paling banyak tuh kita lagi stres, butuh jajan, misalnya mau beli es krim. Ya udah, es krimnya jangan yang es krim mahal gitu ya, es krimnya yang di Indomaret aja cukup, itu kan es krim juga gitu ya. Jadi happiness levelnya tuh dicukupkan aja gitu, nggak yang ekspektasi tinggi. Ya, jadi disesuaikan. Jadi pada saat gaya hidupnya naik, maka kebutuhannya juga nggak langsung ekstrim naik gitu. Jangan naik. Kalau ciciku bilang tuh gini, bikin kamu happy itu gampang. Nah, beliin aja siomay. Jadi jajan yang model jajanan pasar gitu juga udah happy. Jadi sekarang udah nggak makan siomay dia, teman-teman. Masih suka sih. Masih suka sih. Thank you banget loh, Nit. Nah, Nit, kalau kita bicara soal financial goal 1-3 tahun ke depan dari hasil yang lu lakukan sekarang, apa sih yang lu siapkan buat 1-3 tahun ke depan? 1-3 tahun, sebenarnya kalau tadi Ciahui udah kasih teaser, bikin kredit
ya kan, paying credit yang positif. Tapi to be honest, aku belum kepikiran ke situ gitu. Aku masih tipe yang suka jalan-jalan, teman-teman. Jadi prioritasnya bukan beli barang-barang mewah, tapi prioritasnya lebih ke experience. Jadi 1-3 tahun ke depan mungkin ada target untuk negara lain yang aku kunjungi. Oh, gitu. pengen ke negara mana nih? Spill dikit kali ya di sini ya. Ya, kemarin udah sempet ke jalan-jalan Asia Timur udah. Jadi kemungkinan mau merasakan winter saat Natal. Ya, negara mana aku belum tahu, teman-teman. Jadi, mari sih baru nanya ChatGPT ya. Padahal kemarin dia pergi guys ke negara Asia Timur itu, dia merasa dingin pada saat kemarin dia pergi autumn ya, gitu ya. gitu. Sekarang dia mau ke Winter, Winter, ya. Oke. Baiklah, silakan. Jadi aku sempat nanya juga ke ChatGPT ya dengan budgetku. AI ya, dia tanya ya. Iya, AI bener AI. Hai AI gitu ya. Jadi ada pertanyaan adalah budgetku segini, butuh berapa? Sekitar 10 hari. Kira-kira rekomendasi negara mana nih yang sesuai sama budget gitu ya. Jadi nggak lepas dari budget teman-teman. Gitu. Jadi masih nyari lah, masih nyari. Oke. Kalau Anita boleh kasih saran buat teman-teman yang ada di Tanya Ahui biar keuangannya lebih sehat gitu, boleh nggak kasih satu saran buat teman-teman yang ditanya Ahui? Kalau aku sarannya adalah bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Udah, patokannya itu teman-teman. Jadi caranya bisa budgeting, bisa nyatet, bisa misalnya mutasi rekening dipantau, nggak harus dicatat, misalnya dipantau aja. Anything that make you comfort and relax gitu ya. Yang penting kamu tahu kemana aliran dananya gitu. Jadi yang buat aku sih prinsipnya bedain kebutuhan sama keinginan. Oke, thank you Anit buat sudah sharing di Tanya Ahui. Mungkin buat teman-teman di luaran sini yang mungkin melihat Anita sudah mencatat dari 2015 nih teman-teman. Apakah dia sudah ideal? Tentu kita semua di sini belajar untuk bisa terus konsisten. Karena konsisten itu nggak bisa dilihat dari 1 hari mencatat, 2 hari mencatat, bahkan 1 bulan mencatat, 1 tahun mencatat. Dan kita perlu lihat apa yang sudah kita lakukan sekarang itu bisa berdampak nih buat kehidupan kita di masa depan. Mungkin sekarang ngelihatnya, aduh males ngapain ya gue catet gitu kan. Udahlah, bulan ini hiduplah untuk bulan ini gitu kan. Nah itu yang mesti diperbaiki mindset keuangannya. Jadi kita perlu belajar bahwa kehidupan kita itu bukan hanya untuk bulan ini, tapi kita harus mikirin bagaimana bulan ini dan pada saat kita nanti mau pensiun, apakah pengeluaran kita akan lebih besar lagi pada saat nanti pensiun. Nah, itu harus dimulainya dari sekarang. Jadi buat teman-teman, yuk nanti ada link spreadsheet yang mungkin Anita akan share. Teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa modifikasi. Kalau teman-teman butuh bantuan untuk memulai, kita akan bantuin teman-teman. Tinggal kontak dan komen atau email aja ke Tanya Ahui. Tanya Cici Ahui. Thank you semuanya. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan.